Sekali lagi shalom. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah, bolehkah saya minta HP-nya semua di off biar kita fokus sama Tuhan, oke? Terima kasih. Mari kita mau arahkan hati kita, mata kita tertuju hanya buat Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sembah Dia, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu bagi kami, Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu atas setiap kami, sehingga kami boleh ada di tempat ini, berkumpul bersama-sama kembali memuji menyembah-Mu, Tuhan, di tempat ini. Kami minta kuduskan setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami, Tuhan. Kami minta tahirkan dengan kuasa darah Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu, Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan. Horalabaya syandaralabakaralah, biar kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Dan kami minta Tuhan, kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi di tempat ini. Kuduskan tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Kami minta open heaven terjadi di tempat ini, Tuhan. Bertahtalah atas puji-pujian dan penyembahan kami di tempat ini. Ini kami Bapa, di dalam nama Yesus. Kami mau memuji menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Thank you Lord, thank you Lord.
Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus. Amin Tuhan. Tinggikan Yesus, Kami tinggikan Engkau dari tempat ini Tuhan. beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sembah Dia. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik, wahai Tuhan. Kami sembah Yesus, kami sembah Engkau. Kami sembah Allah yang mulia. Kami sambut Engkau di Engkau tempat Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Kau segala saja pujian, yang segala hormat, disembah. segala kemuliaan, segala kehancuran, segala kejayaan. Kami sembah Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami dan kekuatan kami. Hanya Kau, Yesus, Tuhan. Allah penyelamat kami, Raja di atas segala raja. Kami sembah Engkau. Hadirat-Mu yang hadirat-Mu yang Yesus, kami Ya Allah ya Shane, Ya Allah You are worthy, kami sambut you raja, are awesome. kami sambut raja kebenaran. We adore you, King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah.
kami rindu ya Tuhan. Hati kami rindu ya. We are worship you. Kami sanjung Engkau, kami agungkan Engkau, Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri, katakan ku sembah, haleluya, hanya Kau yang kami sembah, oh Yesus, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, aku sembah, aku sembah, oh we worship and exalt you, Lord Jesus.
Biarlah kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi di tempat ini Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Biar open heaven terjadi atas kami malam ini Tuhan. Horalabaya shandaralabakalabalalabalalabalalabalaya shandaralaba. Kami minta Tuhan ada hadirat-Mu dan lawatan-Mu terjadi malam ini. Horalabakana atmosfer kerajaan surga memenuhi tempat ini. Hurabakandaralabaya shakaralabakandalabaya sikiaralabaka. Hurabakandaralabaya shandarala. Setiap kami yang datang dengan berbeban berat, Tuhan angkat setiap beban kami. Berikan kelegaan bagi setiap kami Tuhan. Horalabaya shakaralabakandalabaya yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya dalam hadirat-Mu ada nikmat senantiasa. Ada pemulihan, ada kesembuhan dalam nama Yesus. Horalabaya shandaralabaya sikiaralabaya shanda. Hiaralabaralabaralabaralaba. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan Engkau lawat setiap kami. Biar hadirat-Mu Tuhan, biar Roh-Mu terus bekerja di tengah-tengah kami, menjamah memulihkan setiap kami Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Penuhi setiap kami dengan kasih, dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Biar malam ini Tuhan kami mengalami perjumpaan dengan-Mu. Kami mengalami kasih yang luar biasa yang daripada-Mu Tuhan. Horalabaralaba. Mengalirlah kasih-Mu di tengah kami. Mengalirlah kasih-Mu memenuhi setiap kami Bapa. Oh thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh tengok kanan kiri Bapak Ibu. Berikan salam. Katakan Tuhan Yesus Tuhan mengasihimu. Yesus mengasihimu. Menggurapan di kepala baru Yang kejam tak cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita memenari di hadapan Tuhan. Biar sukacita Tuhan menjadi penuh di dalam setiap kita. Sama-sama katakan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mari katakan. Oh betapa indahnya, indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baku rapat di kepala Harun yang mencabut cubanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Lagi katakan. Oh betapa indahnya, indahnya Dan betapa eloknya.
Sekali lagi katakan, oh betapa indahnya. indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bangku rapat di kepala Harun yang berjanggutan cubanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya bangku rapat di kepala Harun yang berjanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Yes. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berapa banyak yang percaya ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dia memberikan hari depan yang cerah buat kita. Yes. Berapa banyak yang percaya, katakan amin. Amin. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar karena aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Kita percaya, amin. Katakan dengan iman. Haleluya. Sama-sama katakan. Yesus namanya menyembuhkan, Yang sakit katakan. menyucikan, Yesus menyucikan kita. bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar, amin, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Ya hidup. Lagi katakan. hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Haleluya. Yang
percaya kita punya Yesus yang hidup. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Amin. Kita percaya kita menapaki tahun depan. Kita mengapaki hari-hari depan saudara bersama dengan Dia. Dengan Tuhan kita akan lakukan perkara-perkara yang ajaib. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah ragu akan kuasa-Mu. Kami tidak pernah ragu akan pertolongan-Mu. Sama-sama katakan saudara. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuhnya, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yo sama-sama kita tepuk tangan bagi Dia, Raja Tuhan Allah yang luar biasa. Sekali lagi katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Sama-sama angkat tangan kita katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan. Sekali lagi kita mau katakan saudara, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. From glory to the glory, kemuliaan sampai kemuliaan. Mari sama-sama saudara katakan, hanya Kau. Yo sama-sama kita tepuk tangan bagi Tuhan. Dialah sumber kekuatan bagi setiap kita. Kuasa-Mu tercurah bagi Mon Hermoncet di tempat ini Tuhan. Tuhan, amin. Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau berseru dan berkata kepada Dia, saudara katakan selamanya. Katakan haleluya. Tuhan kita dahsyat. Amin saudara. Sebelum kita duduk bilang Tuhannya aja dahsyat, apalagi saudara dan saya. Pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin saudara. Ya silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Untuk itulah saudara, kita mau terus memuji Dia, kita mau terus mengagungkan namanya. Mari kita siapkan hati kita saudara. Kita percaya bahwa sampai hari ini Tuhan mau terus berbicara bagi setiap kita. Karena dalam perkataannya ada kuasa, perkataannya ada pertolongan, dalam perkataannya ada mukjizat, dalam perkataannya ada hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menapaki hari demi hari, tahun demi tahun.
Kami mau berkatakan hal ini kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan pujian ini sama-sama. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang kami Tuhan, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberikan kami, Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari umat Tuhan katakan pujian ini kan. Ku tidak takut, sebab Engkau yang bersama kami, sebab Kau besertaku. Kita bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, makasih Tuhan Yesus, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Dengan penuh kasih Tuhan kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Saudara kita katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara kita katakan, Yesus memegang, Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Dia, saudara.
dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberikan kami kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberikan kami kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkaulah yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Untuk itu Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang. Sebab Allah yang kami percayai, Tuhan yang kami percayai adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kami boleh membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Ada banyak cerita bagaimana Tuhan melakukan mukjizat bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, di dalam malam pujian dan penyembahan hari ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami mendengar sabda kebenaran firman Tuhan. Kami mengimani, kami mempercayai disampaikannya firman, disembuhkannya yang sakit, disampaikannya firman, dikuatkan setiap kami yang lemah, disampaikannya firman, dibebaskan kami yang terbelenggu Tuhan. Terima kasih, ada pengertian, ada hikmat. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar setiap kata kalimat ada kuasa Tuhan. Dan kami percaya kuasa itu melakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap umat-Mu. Terima kasih, kami berjanji tidak ada nama lain di tempat ini yang kami tinggikan selain daripada satu nama yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, maka setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, kita sama-sama berkata, amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Ya, luar biasa. Tadi waktu kita memuji menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian, saya melihat semangat yang luar biasa. Amin Saudara. Ya, hari-hari ini perlu Saudara. Kita datang ibadah tuh niat untuk datang ibadah. Melayani niat Saudara. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan niat, pasti saya akan percaya dampaknya luar biasa. Ya, kalau nggak ada niat Saudara, saya percaya sekali dengan anugerahnya Tuhan bisa melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Betul nggak? Tetapi meresponi anugerah itu, kita pun harus punya sesuatu yang Tuhan pandang. Oh bener nih. Ya, walaupun kondisi dan keadaannya tidak memungkinkan, tapi semangatnya luar biasa. Bener nih. Ya kan? Muji Tuhannya kayaknya nggak punya masalah. Bener nih. Ya, sudah waktunya. Tuhan jawab, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan ini. Betul nggak saudara yang Tuhan? Ya, jadi saya kira percaya kalau kita niat. Bapak Gembala niat agar jemaat Tuhan di tempat ini menjadi jemaat yang layak bagi Tuhan. Dan bukan cuma layak saudara, tetapi namanya tercatat di sorga. Ya, coba pastikan kanan kirinya. Sudah tercatat kan? Sudah tercatat kah? Ya. Kalau sudah tercatat, maka saya percaya ekspresikan kasih karunia yang mencatat itu saudara dalam kehidupan saudara. Supaya apa saudara? Supaya niat. Hidup perlu niat. Pekerjaan juga perlu. Melayani juga perlu. Berdoa juga perlu. Baca Alkitab juga perlu niat. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Ada dualisme, pengertian tentang lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya, ada dua dikotomi namanya saudara. Yang mengatakan bahwa pekerjaan itu bukan sesuatu yang rohani. Jadi kalau bekerja boleh dong sedikit-sedikit curang. Karena bukan hal yang rohani. Tapi kalau untuk beribadah, melayani, itu harus dilakukan dengan sepenuh hati. Nah kalau Bapak Ibu Saudara baca, segala sesuatu yang dikerjakan. Ya, dikerjakan saudara. Ada sebuah padanan kata yang menarik antara avoda dengan work, saudara mengasihi Tuhan. Avoda, ya, jadi dalam avoda atau dalam penyembahan, dalam sembah yang kita berikan, itu ada unsur worknya. Jadi jangan sampai kita mendikotomikan. Kalau misalnya,
Wah, kalau di sini seperti malaikat di surga. Betul nggak saudara? Malaikat juga kadang-kadang minder. Ya kan, kalau gua jahat beneran gak kayak gitu. Jahat bohongan. Udah jahat bohongan. Kalau saya bener jahat. Ya, minder mungkin simbolis gitu kan. Ya, malaikat juga minder. Kalau saya bener, hidupnya benar misalnya. Anak Tuhan pun harus hidupnya benar di mata Tuhan. Saya percaya saudara, kita diselamatkan bukan karena kebenaran kita. Tapi kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Tapi meresponi anugerah Tuhan, ya kita hidup dalam kebenaran itu. Sehingga apa saudara? Hidup kita jadi berkat, mempermuliakan nama Tuhan. Jangan di tempat ini memuji Tuhan, di tempat lain ngomongin orang. Di sini memuji Tuhannya semangat, di sana bersungut-sungutnya semangat saudara. Ya bayangkan, semangatnya bersungut-sungut gitu. Ya saya kena percaya saudara, segala sesuatu yang kita lakukan dengan niat. Saya percaya di tempat ini ada ibadah setiap hari Kamis, Jumat, Minggu. Sometimes saudara puji Tuhan bisa saja menjadi sebuah rutinitas. Dan akhirnya saudara gak ada niat. Makanya tadi saya senang banget waktu memuji dan menyembah Tuhan. Semuanya niat saudara. Ya, saya berdoa Tuhan perhitungkan niat saudara. Tuhan perhitungkan kesungguhan Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, siapa yang merindukan mukjizat terjadi dalam hidupnya? Semua kita. Pak gak usah nanya deh Pak. Semua kita rindu mengalami mukjizat. Nah saudara perhatikan baik-baik. Ini sebuah kebenaran. Ada kalanya mukjizat itu datang dengan tiba-tiba. Bilang tiba-tiba. Ya, nah, makanya ada istilah rezeki nomplok. Katanya gitu. Ya, tiba-tiba. Sekonyong-konyong. Tiba-tiba saudara, dalam satu waktu, ada pegawai bank datang ke rumah saudara. Bukan mau nagih saudara, bukan. Tapi memberitahu. Benar Bapak Nixon Siregar? Benar. Bapak nasabah Bank Sentral Allah? Benar. Ya. Bapak menang undian. Wah ini benar saudara, misalnya. Ini kan contoh saudara. Jangan tiba-tiba nanti saudara saya pulang diserang. Pak, contohnya benar gak tuh? Ini contoh. Tiba-tiba sekonyong-konyong dalam sekejap, Tuhan bisa memberkati kita. Betul gak? Dengan caranya yang ajaib. Tetapi, katakan sama-sama tetapi. Ya, tetapi umumnya kita harus melewati prosesnya dulu sampai dijawab. Nah sekarang kita adakan nih saudara. Mana yang lebih sering? Tiba-tiba langsung dijawab atau proses akhirnya doa itu pun dijawab. Mana yang lebih sering tiba-tiba langsung dijawab? Semua pokoknya setiap kali dia doa tiba-tiba semuanya langsung dijawab. Atau yang kedua ngalamin proses dulu dijawab. Nah, kalau disuruh milih ini agak susah saudara. Tapi kalau disuruh milih mau makan apa? Somai atau bakso? Dua-duanya, wah itu hebat saudara. Berkatnya melimpah. Kenapa dua-duanya? Ya, satu saya makan, satu saya bungkus buat anak saya. Bagus. Itu. Jangan dua-duanya saya makan. Orangnya pun saya bawa pulang. Oh jangan saudara. Ya tapi lumrahnya biasanya, umumnya kita akan ngalami yang namanya proses terlebih dahulu. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, ada proses. Tuhan bisa melakukan dengan caranya sekonyong-konyong bisa? Bisa. Dan kita mengimani itu terjadi? Iya. Tapi kalau itu belum terjadi, jangan keciwir. Katakan jangan keciwir. Jangan kecewa. Makanya saudaraku di Tuhan waktu saya diminta gitu kan. Lagi menyampaikan gitu. Tuhan apalagi ini Tuhan? Mau sampaikan apa lagi? Tiba-tiba Tuhan ingetin saudara. Ya, jadi malam sebelum dia disalibkan saudara. Dia ngobrol, nongkrong bareng sama murid-muridnya. Betul nggak? Kalau Yesus pada zaman ini saudara mungkin dia ada di tukang somai lagi makan beritakan Injil. Ya kan? Mungkin dia lagi mana di coffee saudara. Ya, mungkin dia nggak jarang tuh ada di Bait Allah, jarang ada di Bait Allah. Mungkin dia lagi ada di MRT. Dia lihat samping kanan kirinya. Sudahkah engkau percaya kepada Yesus? Gitu saudara. Ya, mungkin. Itu mungkin. Jadi colek kanan kirinya mungkin saja. Ya, tapi saudara dia sudah di sorga. Tapi saya akan percaya dia ada di tempat ini. Ada di tempat ini saudara.
Ya, kalau kita percaya dari tempat ini, maka saya akan percaya kuasanya akan terjadi dalam kehidupan kita. Betul nggak, saudara? Ya, waktu saya berdoa, tiba-tiba Tuhan ingatkan, saudara, membangun manusia batiniah. Tahukah saudara bahwa manusia terdiri dari manusia lahiriah dan manusia batiniah? Kalau lahiriah, kelihatan nggak, saudara? Kelihatan. Coba lihat kanan kirinya, saudara, pastikan itu manusia. Kelihatan nggak, saudara? Lahiriah ada bentuknya. Jangan saya bilang bentuknya, saudara langsung menatap saya yang berkata, bentuknya, jangan. Tapi kelihatan dari fisiknya. Ya, dikatakan sehat. Apa ukurannya? Kalau lahiriahnya, jasmanianya sehat, saudara. Atau lahiriahnya sehat. Apa, saudara? Iya, dia bisa melakukan aktivitas. Betul nggak? Dia bisa senyum. Dia bisa berkata, shalom, shalom, apa kabar, dahsyat, luar biasa, hebat, Tuhanku tak pernah berubah. Orang ditanya cuma satu, apa kabar? Betul nggak? Komplit, tapi nggak apa-apa, saudara. Itu adalah semangatnya, betul nggak? Ya, kalau orang sehat itu pasti kelihatan, saudara. Di mana ibadahnya? Pokoknya jauh lah, saudara, misalnya kan. Kalau di sini kan deket, ya, puji Tuhan ya. Pokoknya jauh, tapi karena sehat, wah. Nyanyinya pun meskipun badai silih berganti. Ya, kalau saya berdoa semua kita sehat. Tapi berjalannya waktu, usia semakin bertambah, betul nggak? Ya, usia semakin bertambah. Lalu kekuatan pun mulai semakin. Nah, daya konsentrasi kita dengar firman Tuhan pun kadang-kadang suka menurun. Makanya kenapa banyak pendeta hari-hari ini khotbahnya cuma 25 menit, 30 menit. Untuk menghindari, saudara, pindah ke alam yang lain. Betul nggak? Ya, jadi saudara puji Tuhan, saya kan percaya bertambahnya usia. Oh, kita senang dirayain. Happy birthday to you. Saudara setiap kali nyanyi happy birthday to you. Mungkin bentar lagi engkau mati. Happy birthday. Mungkin bentar lagi engkau mati. Karena semakin bertambah usiamu di dunia ini, semakin berkurang usiamu di sana. Kecuali kita mengamini dan mempercayai, Tuhan, aku tidak akan mengalami kematian, tapi aku akan diangkat. Percaya, saudara? Percaya. Kita semua mau yang begitu. Betul nggak? Ya, kita mau semua yang begitu, saudara. Tapi berjalannya waktu, lahiriah kita, ya, jasmaniah kita sudah mulai berturun. Dulu kalau ngelihat kayaknya tajam, saudara. Apalagi kalau ngelihat duit, saudara, wih, tajam. Wih, jauh pun di negeri nan jauh di sana kelihatan. Tapi bertambahnya usia mulai agak sedikit, kenapa berair-air ya? Gitu kan? Kenapa mulai berair gitu kan? Ya. Dulu saudara kalau misalnya ngejar busway contohnya, wih, semangatnya luar biasa. Kadang-kadang dia duluan daripada busway-nya, saudara. Karena larinya begitu. Tapi sekarang mungkin mulai bertambah tua, bertambah lambat, saudara. Ya, jadi saudaraku isi Tuhan, saya akan percaya mungkin fisik kita tidak bisa tidak, saudara. Adakah sekarang kan ada yang namanya istilah apa tuh? Menolak tua. Betul nggak? Makanya pakai krim-kriman itulah, saudara. Saya dibilang, istri bilang, kamu pakai skincare aja. Waduh, nanti saya khotbahnya bukan yang pertama, tapi khotbahnya yang pertama. Nah, itu kan bahaya, saudara. Ya, jadi saya memutuskan udahlah, ya cuci muka aja gitu ya. Cuci muka aja gitu kan. Cuci muka aja gitu. Ya, tapi hari-hari ini tagline begitu kan, menolak tua. Makanya ada sebuah statement mengatakan tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Ya, dewasa itu pilihan. Ada orang tua tapi tidak dewasa. Tapi ada anak kecil yang pikirannya dewasa. Jadi tua itu pasti. Jadi bilang samping kanan kirinya udah, ya kan? Jangan menolak tua, ya kan? Jangan menolak tua. Tiba-tiba Tuhan ingatkan dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 33. Next. Nah, ini dikatakan gini, saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam siapa, saudara? Dalam aku. Katakan sama-sama damai sejahtera. Kenapa Tuhan ngomong begini? Kenapa Yesus ngomong begini, saudara? Karena dia tahu sebentar lagi dia harus ada di atas kayu salib. Nah, waktu dia ada di atas kayu salib, murid-muridnya akan mulai takut, afraid.
bimbang. Sehingga tidak ada lagi damai sejahtera. Makanya Yesus bilang begini, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Kenapa saudara? Karena dalam dunia, katakan sama-sama 2-3 ya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia, saudara. Jadi sebelum Yesus disalibkan, saudara, Yesus berkata begitu sama para muridnya. Di dalam dunia kamu akan mengalami penganiayaan, menderita penganiayaan. Ini kalau yang begini agak sulit amennya, saudara. Tetapi Alkitab berkata, kuatkanlah hatimu. Dalam segala sesuatu kamu memperoleh damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera itu dalam bahasa Yunaninya Iren. Siapa yang punya teman, saudara, sahabat namanya Iren? Ya, Iren, Irene, pokoknya Iren lah saudara. Ya, siapa di tempat ini punya nama teman namanya Iren? Ada. Atau ada yang namanya Iren? Oh nggak ada ya, puji Tuhan. Pak ada tuh nama teman saya Iren pak, artinya damai sejahtera tapi nggak pernah damai itu pak. Iya kan? Sama kayak teman saya namanya Sabar, si Manungkalit, tapi nggak sabar-sabar tuh pak. Nah saudara, kata damai sejahtera itu saya akan gambarkan secara sederhana. Suatu ketika saudara seorang raja buat sayembara. Ya di tengah dia ulang tahun, kan biasanya kalau dia ulang tahun saudara dia buat sebuah sayembara. Dia bilang begini, tolong umumkan ke semua negeri, saya buatkan sebuah sayembara. Tolong lukiskan. Jadi mereka disuruh melukis saudara. Lukiskan arti damai sejahtera. Waduh. Semua semangat, namanya juga raja ngadain sayembara. Itu kan hadiahnya nggak kaleng-kaleng saudara, puji Tuhan. Hadiahnya luar biasa. Tapi sebelum saudara terlarut bilang samping kanan kirinya, ini cuma cerita. Ya, tapi untuk menggambarkan apa? Untuk menggambarkan damai sejahtera. Nah tiba-tiba saudara setelah 3 hari diumumkan, semua orang datang untuk membawa lukisan. Dan yang luar biasa saudara, dari sekian banyak lukisan ada 3 lukisan yang menarik hati raja. Ya, yang pertama saudara, sebuah lukisan dengan gambar danau biru yang bening, tenang. Di tengah-tengahnya ada perahu kecil dan seorang nelayan memancing dengan angin sepoi-sepoi. Tahu angin sepoi-sepoi saudara? Angin yang bisa membuat kita tidur. Atau dalam bahasa kiniannya adalah angin mamiri. Ya, tapi pastikan saudara tidak masuk angin. Ya, jadi saudara angin sepoi-sepoi. Lalu pelukis berkata, yang pertama, inilah damai sejahtera. Dilihat dari lukisannya, wah lukisannya indah. Oke, lalu yang kedua saudara, pelukis yang kedua, ada sebuah gunung yang hijau. Wah, udaranya sejuk, bagus. Berarti saudara nyonteknya, ya, sejuk. Ada matahari yang bersinar, waduh. Pohonnya rindang. Ada 2 orang sedang duduk di bawah pohon sambil tertawa. Bukan 2 sejoli ya saudara. Ya, ini 2 orang. Jangan ditambah-tambahin ya. 2 orang. Lalu apa yang terjadi saudara? Pelukis yang kedua berkata, inilah damai sejahtera. Lalu yang ketiga saudara, agak unik. Ada sebuah laut yang luas, berwarna hitam karena badai. Di tengah-tengah angin yang besar. Langit begitu kelam. Namun ada sebuah batu besar dan di sela-sela batu itu ada 2 ekor burung ya yang bermain gitu. Lalu pelukis yang ketiga, inilah damai sejahtera. Dari sini saya berharap saudara mulai mengerti dan memahami bahwa kata damai sejahtera dalam Alkitab bukan karena situasinya. Tapi damai sejahtera bicara tentang apa? Inner man, manusia batiniahnya. KFK. Nah, sehingga dia bisa berkata kepada Tuhan, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak sebab Engkau Allahku. Cukup
Cukup ya saudara ya. Takutnya kepanjangan nanti. Ya. Ini khotbah, bukan arena bernyanyi. Ya, saudara puji Tuhan. Raja akhirnya memilih lukisan nomor 3. Karena itulah sebenarnya arti damai sejahtera. Iren itu artinya bukan berarti tidak ada perang. Bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada pergumulan. Bukan berarti tidak ada penganiayaan. Tapi sekalipun penganiayaan itu ada, dia tetap bisa beroleh damai sejahtera. Nah, penganiayaan pun punya pengertian, saudara. Satu, penganiayaan yang disebabkan oleh karena dosa. Ya. Kita dosa, kita ngalamin yang namanya hal-hal buruk. Jalan satu-satunya cuma satu, tobat. Katakan sama-sama, tobat. Balik lagi sama Tuhan, hidup lagi dalam kebenaran. Syukuri anugerahnya, berjalan dalam anugerahnya. Ya, nah itu saya nggak mempermasalahkan saudara. Tapi kata penganiayaan di sini ya, disebabkan oleh pengiringan kita akan Yesus. Di dalam dunia, kamu akan menderita. Saudara, dunia itu punya pengertian dunia yang kita tinggali. Tapi sistem dunia juga ada, saudara. Kalau sistem dunia, kalau ditampar pipi kiri, sistem dunia? Woi, dengan kencang banget ya. Ditampar pipi kiri? Balas. Oh, udah balas gaspol pula. Ya. Ditampar pipi kiri, kasih kaki kanan. Kaki kanan. Ya. Itu sistem dunia. Udahlah, bohong-bohong kecil. Itu sistem dunia. Nah ini bertolak belakang sama sistem kerajaan Allah. Betul nggak? Kadang-kadang untuk hidup jujur hari-hari ini, gampang atau susah? Hidup legowo, lo udah ngantri tiba-tiba di selak. Woi, jujur. Kan gak mungkin sudah tiba-tiba, Tuhan aku berdoa. Buat yang nyelak Tuhan. Ya gak apa-apa juga saudara, silakan. Saudara negur juga gak apa-apa, tapi tegurlah juga dengan kasih. Pak maaf, itu tempat saya. Bapak kan datang belakangan. Pindah ke belakang Pak. Oh enggak. Ya sudah Pak, saya masih waras. Jadi saya ngalah, silakan. Mau terjadilah tumbuk menumbuk saudara gara-gara perkataan itu. Tapi saudara saya mau katakan dunia di sini bisa saja dunia ini yang kita tinggali, tapi juga bisa sistem dunia. Sistem dunia mengatakan hemat pangkal, kan, hemat pangkal kaya. Tapi Alkitab berkata ada orang menabur banyak, tapi tidak berkekurangan, malah berkeli. Tapi ada orang yang meditnya luar biasa, tapi berkekurangan. Itu sistem dunia. Betul nggak? Ya. Kalau dia jahat, lawan dengan yang jahat. Nah, karena sistemnya berbeda dengan sistem kerajaan Allah, sehingga kadang-kadang kita, bahasa kiniannya tuh, kita dikhianati bisa. Apa sih? Kalau bahasa dizolimi itu artinya apa sih, saudara? Ya. Dianiaya, ya, diperlakukan tidak baik. Kenapa? Karena kita punya gaya hidup yang beda. Diperlakukan tidak baik, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Lagi dangadong hepeng, bersukacitalah dalam dia. Lagi sulit untuk memberi, malah memberkati orang. Lagi sulit untuk memuji Tuhan, tapi saudara memutuskan untuk memuji Tuhan. Saudara dalam kondisi dan keadaan yang baik engkau memuji Tuhan, itu biasa. Tapi dalam kondisi dan keadaan yang sepertinya kurang baik, tapi engkau tetap memutuskan untuk memuji Tuhan, itu namanya korban persembahan kepada Tuhan. Jadi saudara kita akan mengalami penganiayaan. Kenapa? Karena sistemnya berbeda. Dunia punya cara pandang, dunia punya cara hidup, dunia punya respon. Ya, kadang-kadang kalau kita mendengar kabar buruk langsung responnya negatif. Tapi di tempat ini gak ada saudara, selalu responnya positif. Kenapa? Karena dia mempercayai Tuhan berdaulat dalam kehidupan saya. Makanya saudara, murid-muridnya berharap Tuhan Yesus, kau tiba-tiba tuh kayak superhero, Superman gitu loh. Waktu misalnya dicambuk, wah, bias tidak kena. Ya kan, dicambuknya bias.
Ada yang lebih keras lagi enggak? Misalnya gitu saudara. Ya, tapi tidak. Yesus tidak melakukan hal itu. Yesus lakukan semuanya. Sepertinya di pemandangan dunia lemah. Tapi justru itu dia lakukan karena kasihnya yang begitu kuat untuk saudara dan saya. Betul nggak? Mungkin kalau dicambuk, dia ngelihat wajah si Nixon Siregar itu yang perlu diampuni, diselamatkan, nggak apa-apa. Dicambuk lagi, dia lihat lagi Nixon Siregar yang berdosa dan luar biasa itu. Ya saya aja contohnya lah saudara ya. Karena kalau ntar saudara kan saya nggak enak, saya mau mesti pulang aman saudara. Ya mau pulang aman. Tapi dia lakukan itu semua kenapa? Karena kasihnya yang begitu besar. Dunia bisa menerimanya saudara? Oh nggak bisa. Kalau Tuhan, tunjukkan dong kayak Superman gitu. Kayak superhero gitu kan. Wih. Ya kan? Dicambuk dia, mempan. Ya tinggal begini, serat. Orang pada mental semua tentara-tentaranya. Ini karena kebanyakan nonton saudara. Dia mental. Itu harapan dunia. Tetapi tidak demikian, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Yesus lakukan itu semua. Sekalipun di pemandangan dunia, nggak mungkin. Tuh ya, jadi ada sistem yang berbeda dengan dunia ini. Yang kedua, saya percaya ketika engkau bertobat sungguh-sungguh, iblis nggak suka. Makanya dengan banyak cara, diincar. Supaya saudara kembali ke masa lalu. Udah mau hidup dalam pertobatan nih saudara. Tiba-tiba main sosial media. Saudara tulis tuh curhatan saudara. Wah hidup ini emang susah ya. Tiba-tiba mantan saudara di SMA kirim. Dek, kalau susah hidupmu ada abang dek. Ya. Ingat saudara. Iblis bisa melakukan hal itu? Bisa. Buat para pelayan Tuhan pun demikian saudara. Wah sanjungan. Bisa sanjungan. Ngangkat. Ngangkat hebat. Hati-hati saudara. Makanya saya bersyukur lah sampai hari ini. Kalau ada ngomong yang plus-plus, saya pergi dulu dah. Kalau yang negatif-negatif tentang saya, apa sih yang perlu saya perbaiki? Oh itu, iya. Ya, saya jujur saudara kadang-kadang masih, Nixon, jangan tinggi-tinggi kalau nyanyi, kasihan. Kamu nyanyi, jemaat kagak bisa nyanyi, katanya gitu kan. Oh iya saya dengerin. Walaupun dari dulu image-nya semakin tinggi semakin, betul nggak? Semakin tinggi suaranya semakin, makin bagus. Ini saudaraku yang kasih Tuhan saya katakan iblis gak suka. Makanya dengan berbagai cara. Bisa dengan pujian. Bisa dengan hepeng. Bilang hepeng. Pilih. Wah. Yang mana nih? Oh yang di situ. Oh di situ lebih basah, lebih becek, lebih banyak duitnya. Lain di situ. Tapi di sini nggak ada, saudara. Amin. Sini karena kita tulus melayani Dia. Itu buat para pelayan. Itu mengingatkan kita juga. Iblis nggak suka. Kadang-kadang iblis juga bisa berikan kekecewaan. Saya sudah setia, saya sudah taat, saya tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Emang gereja cuma di situ doang. Mulai saat ini putus. Nah, ditaburlah benih kekecewaan. Tuhan udah setia dari terbit matahari sampai pada mau terbitnya Tuhan. Aku ada di rumahmu ya Tuhan. Wih hebat ya. Belum ada gereja 24 jam ya Pak ya? Belum ada saudara. Ya, gym sudah ada 24 jam, betul nggak? Ya, kayaknya kalau gereja belum ada yang 24 jam. Jangan dicetuskan ya Pak. Ya kayaknya saudara udah setia. Tapi tiba-tiba hal-hal yang kurang baik terjadi dalam kehidupan. Kita mulai kecewa dengan dia. Betul nggak? Akhirnya apa yang terjadi saudara? Kita mulai kecewa dan mulai mengikuti apa yang iblis mau saudara. Tapi saya berdoa agar kita semua di tempat ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku akan tetap kuatkan hatiku. Makanya Efesus pasal 6, ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam, nah kata kuat di sini apanya saudara? Tubuhnya? Bisa imannya? Manusia? Rohnya? Manusia? Batiniahnya? Maka sekalipun saudara kasih Tuhan dikatakan, next ada sebuah ayat.
Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin, namun manusia batiniah diperbarui dari hari ke hari. Saudara, hanya manusia batiniah yang kita miliki yang akan menguatkan setiap kita dalam menjalani hari-hari kita. Sehingga kita bisa berkata, Kak F lagi tadi Kak, kepada Tuhan saudara. Ya, saya selalu terberkati sama lagu ini. Ku tidak takut, sebab Kau beserta. Mau bayar uang sekolah nih Tuhan gimana? Ku tidak sebab Engkau Allah. Amin. Ya, karena kita punya manusia batiniah yang tahan uji, saudara. Ya, kalau manusia batiniahnya tahan uji, maka saya akan percaya kita nggak akan pernah mudah kecewa dalam mengikuti Tuhan. Cuma yang jadi pertanyaan, saudara, bagaimana cara membangun manusia batiniah? Sesuatu yang ada di dalam. Orang yang punya manusia batiniah luar biasa, dia bisa mengucap syukur dalam segala hal. Dia tetap bisa bersuka cita dalam segala kondisi dan keadaan. Dia tetap bisa punya respon yang baik dalam segala aspek kehidupannya. Dia tetap memperkatakan, dia punya respon yang luar biasa, saudara, dalam kehidupannya. Sehingga tidak mudah kecewa dengan Tuhan. Ya, kalau orang membangun manusia batiniah. Nah, bagaimana, saudara, agar manusia batiniah kita atau roh kita tetap kuat dalam kehidupan ini, saudara? Yang pertama, terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan atau terkoneksi dengan Tuhan. Sebenarnya, saudara, saya pernah berdiskusi, ya. Saya mau tanya nih, saudara, ya. Kira-kira kalau saudara kata berdoa itu menjawab kebutuhan saudara, atau berdoa itu agar hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan? Ya, berdoa itu menjawab kebutuhan saya, Pak. Bisa. Ya. Tapi juga lewat doa itu harusnya kita selaras dengan maunya Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi. Ya. Jadi saudaraku, saya kena percaya waktu hidup kita selaras dengan Dia, kita punya hubungan yang baik dengan Dia lewat doa, lewat pembacaan firman Tuhan, lewat saat teduh. Kita akan berkata seperti Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata begini. Ayo kita baca 2-3 ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan mereka seumpama yang naik terbang dengan mereka berlari dan tidak menjadi, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti itu gak mudah ya. Oh, gitu ya. Betul gak? Menanti saya selesai khotbah juga gak mudah kan? Mungkin ada di dalam hati saudara berdoa, Tuhan percepat khotbah hambamu itu ya Tuhan. Anakmu itu percepat khotbahnya supaya jangan lari-lari ya Tuhan. Cepat gitu kan. Kenapa cepat? Karena perut sudah mulai keroncongan. Ada respon, terserah saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu tidak mudah. Tetapi waktu dia menanti-nantikan Tuhan artinya dia tetap terhubung dengan Dia. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Maka saya akan percaya waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan. Itu membuat kita, saudara, membantu setiap kita untuk melihat dari sudut pandang kebenaran. Apapun yang terjadi kita bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang kebenaran. Kalau kita sakit, sudut pandang kebenarannya apa saudara? Dia adalah Allah yang menyembuhkan. Kalau kita berkekurangan, sudut pandangnya adalah Dia adalah Allah yang mencukupkan. Dari sudut pandangnya Tuhan. Kalau kita terhubung dengan Tuhan. Nah, bilang samping kanan kirinya, terhubung itu perlu usaha. Betul nggak? Ya, terhubung itu perlu usaha. Makanya kan ada nyanyiannya kan? Nah, ini ayat. Nah, hubung denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar yang
terhubung dengan Tuhan, dia akan berkata seperti 1 Korintus 10 ayat 13, nggak ada di situ, dikatakan begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Bagaimana caranya? Terhubung dengan Dia. Waktu terhubung dengan Dia, ada hikmat Tuhan dalam menjalani hari-hari kita. Ada hikmat Tuhan, kualitas hidup seseorang atau kualitas iman seseorang dilihat dari mana? Respon dia atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Karena manusia batiniahnya. Betul nggak saudara? Ya, orang yang punya manusia batiniah luar biasa, dia nggak akan pernah takut sebab dia tahu. Dia punya Tuhan yang dahsyat, dia punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah yang kedua saudara, bukan saja terhubung dengan Tuhan, tapi yang kedua saudara, bagaimana agar kita bisa memiliki manusia batinnya yang kuat? Berkomunitas dengan orang beriman. Berkomunitas dengan orang beriman. Kenapa saudara? Karena pergaulan kita bisa mempengaruhi hidup kita. Makanya dikatakan begini saudara, di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Dalam terjemahan baru dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna karena mengandung baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari menarik sudah dikatakan. Latihan jasmani sedikit saja gunanya. Tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal. Sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Makanya perlu saudara kita berkomunitas dengan orang-orang beriman. Dan kita bersyukur kita ada dalam wadah. Di tempat ini sama-sama. Kita sama-sama ada di dalam keluarga Tuhan. Keluarga Allah di tempat ini. Berkomunitas. Untuk itu latihan saudara. Di tempat ini latihan memuji Tuhan. Latihan apalagi saudara bertekun, setia dan lain. Makanya penting sekali yang namanya latihan. Ya, bahayanya kalau nggak bisa berlatih. Suatu ketika saudara ada pertandingan panahan. Ya. Negara-negara kirimkan perwakilannya. Dari Amerika diwakili oleh Rambo. Ya kan? Waktu dia panah saudara. Jadi ada orang di depan situ. Ada apel saudara. Bus. Rambo saudara yang pedas. Apelnya terbelah dua saudara. Lalu dia mulai action. I'm Rambo. Yes. Yang kedua dari Inggris. Diwakili oleh Robin Hood. Oh, dia mulai ambil saudara, dia panah, apelnya terbelah menjadi 4. Dia bilang, I am Robin Hood. Tapi dari Indonesia nggak pernah berlatih saudara. Yang diutus adalah si Pitung. Wah, apelnya aman saudara. Telinga dari manusia itu saudara terbelah menjadi 2. Nah, lama kemudian dia bilang, oops, I'm sorry. Kalau tadi I'm Rambo. Yang kedua, I'm Robin Hood. Yang ketiga, I'm sorry. Karena gak pernah latih. Ya, latihan itu penting, saudara. Dalam kehidupan, latihlah diri kita untuk beribadah. Bertekunlah dalam ibadah. Perlu komitmen, ketekunan, jiwa pantang menyerah untuk beribadah kepada Tuhan. Tahu gak saudara, jemaat mula-mula adalah jemaat yang suka beribadah. Nah itu menguatkan manusia batinnya mereka. Sehingga mereka tetap kuat di tengah pergumulan yang mereka alami. Jadi yang pertama tadi apa? Terhubung dengan Tuhan. Yang kedua berkomunitas dengan orang beriman. Yang ketiga yang terakhir saudara. Perkatakan dengan iman. Ya. Ada sebuah lagu kan. Tadi kita nyanyiin ya saudara. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku kasih Tuhan, walau dalam kesesakan seluruh
Nanti refnya kita akan nyanyikan setelah khotbah ini selesai. Tapi saya mau katakan perkatakan dengan iman. Makanya Alkitab berkata, saudara, dikatakan begini. Next. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya. Saudara, setiap kita melakukan perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Kristus, Bapak Gembala memimpin kita, memperkatakan. Betul nggak? Aku percaya. Dan ini hanya kita aja ya Pak. Karena pola seperti itu, saya ada di tempat lain, melakukan perjamuan kudus dengan sendirinya. Saya tetap memperkatakan. Walaupun tidak selengkap. Bapak, aku percaya inilah tubuh Yesus Kristus. Lewat tubuhmu, tubuhku dimuliakan. Aku percaya tidak ada sakit penyakit dalam kehidupanku. Aku sehat, aku kuat. Dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Makan. Darah Kristus sama saudara. Karena itu yang saya percaya. Karena saya percaya, makanya saya berkata. Jadi penting membangun manusia batinia. Memperkatakan firman Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah katanya. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Perkatakan apa yang kita mau berikan. Saudara, sebelum saya mengakhiri. Ternyata saudara, Alkitab pernah diadakan sebuah penelitian. Next. Apa ini saudara? Ya. Apa ini menurut saudara? Liontin ya. Kristal ya. Udah ketahuan saudara. Pasti para wanita yang mengatakan demikian. Nah saudara, ini adalah sebuah eksperimen air dari Masaru Emoto. Ya, seorang peneliti dari Jepang. Dia membuat satu penelitian saudara. Dia taruh air. Ya, dia taruh air. Airnya macam-macam nih saudara. Di dalam satu wadah gitu ya. Nah wadah-wadah ini saudara, setiap hari diperdengarkan Mozart Simfoni. Itu yang pertama tuh. Ya, lalu nggak lama kemudian didinginkan. Kristalnya terlihat seperti itu. Lalu yang kedua saudara, ada lagu-lagu saudara puji Tuhan. Ya, kalau ini dia pakai Imagine, John Lennon gitu kan. Walaupun sebenarnya saya kurang setuju sama lagu itu saudara puji Tuhan. Ya, karena di situ mengatakan, bayangkan kalau tidak ada sorga, tidak ada neraka. Bagi kita percaya, surga itu ada. Amin. Tapi kalau dengar lagu, nah seperti itu. Nah kalau dikatakan setiap hari, wih kamu adalah air yang bagus, air yang baik, aku mengasihimu. Nah itu gambarnya kayak begitu. Ini penelitian yang terjadi saudara. Ya. Lalu ada yang dikatakan sebelum berdoa, dia nggak pernah didoakan saudara. Gak pernah didoakan ya, itu airnya begitu saudara. Lalu diucapkan kata-kata damai. Airnya seperti itu. Lalu diucapkan kata-kata yang makasih ya kan engkau luar biasa ya kan, thank you. Nah kata I will kill you, nah begitulah saudara bentuknya ya. Nah ini setelah berdoa, kalau itu sebelum berdoa ini setelah berdoa. Lalu yang diucapkan kata love, thank you, I hate you, kristalnya demikian. Nanti sudah bisa baca ya, di detik.net ada. Ya, saya baca hal ini saudara, suatu yang luar biasa. Hidup dan mati dikuasai. Saya percaya dia pasti mengutip dari kebenaran firman Tuhan. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Ya saudara mau makan buah apa? Menjadikan manusia yang kuat? Atau menjadikan manusia batinia yang kuat? Perkatakan. Ya, makanya saudara baca firman Tuhan setiap hari perkatakan. Pak Gembala seringkali mengatakan perjamuan kudus perkatakan. Itu yang kita percayai. Karena ada kuasa di dalam tubuh dan darah Kristus. Lalu kita mengimani, kita memperkatakannya. Makanya kalau ditanya, apa kabar? Jangan bilang buruk. Luar biasa. Tapi kayaknya kata luar biasanya enggak matching deh sama mukanya. Baru sudah cerita kondisi dan keadaannya begini. Tapi aku tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan tolong secara luar biasa. Amin. Ya, jadi saudara hari-hari ini mari bangun manusia batiniah kita. Karena waktu manusia batiniah kita kuat, hidup kita pasti akan kuat.
Waktu manusia batinnya kita kuat, iman kita juga kuat. Ada 3 hal. Yang pertama apa saudara tadi? Terhubung dengan. Yang kedua, berkomunitas dengan orang. Perkatakan dengan iman percaya kita. Mari kita bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Mari umat Tuhan, angkat kedua tangan kita kepada Tuhan saudara. Umat Tuhan saja katakan, aku punya Tuhan. Katakan dengan iman percaya kita kepada Dia saudara. Dan sanggup menggenapi percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan rindu. Terima kasih Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari kami terima Tuhan. Ku terima sekarang. Katakan kami terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau kuatkan manusia roh kami Tuhan, manusia batiniah kami. Karena kami percaya itulah yang mempermuliakan nama Tuhan. Itulah yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke, mari ini saatnya untuk kita berikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Amin. Tapi sebelumnya kita satu dalam doa. Bapak terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah disampaikan Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu memerdekakan setiap kami. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Tuhan kami percaya apa yang kami tabur kami pasti menuainya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit diri. Kita akan menutup dalam doa. Pengumuman dulu, sorry. Silakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pastor Nixon Siregar dan Ibu Elsa Budan atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu tanggal 27 April 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Pastor Anto Sanfaat. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pastor Tommy Sanger. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pastor Nixon Siregar. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Kami mengundang jemaat sekalian untuk bergabung bersama kami dalam program Bible Movie dengan topik akhir zaman dalam Kitab Wahyu. Bagian pertama akan dilaksanakan dalam ibadah hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 jam 13.30. Dilanjutkan dengan bagian kedua dalam ibadah hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 jam 15.30. Kami menyediakan snack gratis dan kuis berhadiah bagi 3 orang pemenang. Kiranya melalui Bible Movie ini, kita dituntun untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan semakin dikuatkan dalam iman akan Kristus Tuhan. Kuis Alkitab episode ke-16 akan kembali dilaksanakan hari Kamis tanggal 8 Mei 2025. Untuk informasi selengkapnya, Bapak Ibu dapat menghubungi pekerja atau sekretariat dari Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial dari kuis mingguan dengan menyimak dan menjawab pertanyaan yang tertera di flyer yang telah dibagikan melalui WhatsApp group. Silakan kirim jawaban ke nomor admin dari Mount Hermon Church dan hadiah akan diberikan setiap hari Minggu. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR Code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit diri. Kita akan menutup dalam doa dan doa berkat. Dia besar, dahsyat dan mulia, dahsyat Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah
praise and worship ini, pujian dan penyembahan ini Tuhan, kami ingin selalu memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati pelayanan Pastor Nixon Siregar dan juga Ibu Elsie Budiman Tuhan, agar Engkau pakai semakin heran dahsyat untuk membawa banyak jiwa-jiwa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga keluarga mereka masing-masing. Berkati juga setiap kami yang hadir hari ini, apapun sakit kita, percaya Tuhan menyembuhkan kita. Kenapa? Karena nama Yesus ada di atas segala nama, di atas sama penyakit kita. Maka ketika kita berdoa, percaya saudara pasti disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga usaha pekerjaan kami. Tahun 2025 banyak kabar-kabar yang tidak mendamaikan Tuhan, kabar-kabar peperangan dagang, tarif dan segala macam. Bahkan Indonesia juga dikatakan Indonesia gelap. Tapi Bapak Ibu gak perlu khawatir. Selama kita mengandalkan Yesus, semuanya itu bisa kita menangkan. Karena Yesaya 60 ayat 2 jelas berkata, ketika dunia mengalami kegelapan, bangsa-bangsa mengalami kegelapan, terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Jadi ketika Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kita akan keluar sebagai pemenang. Itulah sebabnya saudara gak perlu khawatir. Justru kalau kita baca di Alkitab, ketika dunia mengalami tantangan, masalah, kelaparan dan segala macam, di situ Tuhan memunculkan anak-anak Tuhan menjadi pemimpin. Yusuf di Mesir, Daniel dan kawan-kawan di Babel, bahkan Esther di kerajaan Ahasiweros. Karena itulah juga bagi kita hari ini, ketika dunia mengalami kekelaman, saat itulah saudara percaya, saudara bisa diangkat Tuhan tinggi, lebih dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin mendoakan para pemimpin kami, karena firman-Mu juga berkata, doakan pemimpinmu. Maka kami berdoa untuk presiden dan wakil presiden kami, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Berikan kedua beliau ini kesehatan yang sempurna, tambahkan hikmat, sehingga bisa memimpin Indonesia masuk negara maju, bahkan juga bebas dari segala resesi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, maka Yesus hadir. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Maka apapun yang mati di hidup kita akan dibangkitkan dan hidup. Dan itu terbukti. Ratu Plaza sekian tahun mati, tertidur, tapi ketika gereja hadir, pelan tapi pasti Ratu Plaza dibangkitkan dan sekarang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan juga bukan satu tempat, ada tempat kedua, Landmark. Itu juga gedung besar, dua office building yang besar. Tapi sekarang sudah mulai hidup dan bertumbuh. Juga kemudian kita diundang di Ratu Sayang, kantornya Ratu Plaza. Itu juga ketika Yesus hadir, maka Ratu Sayang juga diberkati. Besoknya langsung 2 unit apartemennya laku disewa orang. Karena itulah apapun yang mati di hidup kita, apakah hubungan dengan keluarga, apakah hubungan dengan rekan-rekan, dengan teman bisnis atau siapapun, dengan teman pelayanan, selalu undang Yesus. Pastikan Yesus ada di hidup kita, maka semua yang mati akan bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan mengakhiri doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru
waktuku, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidup.